Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, setelah minggu kemarin kita belajar tentang bangun ruang sisi lengkung, sekarang kita akan mereview materi kelas 7 dan 8. Untuk yang pertama, kita akan mereview materi tentang bilangan ya, baik di kelas 7 maupun kelas 8 tentang bilangan bulat, bilangan pecahan dan sebagainya. Oke. Yang pertama, bilangan bulat. Operasi hitung pada bilangan bulat itu ada penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan kita review ya, sedikit saja. Bagian A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B, itu sama saja. A dikurangi negatif B itu sama dengan A tambah B. Lalu negatif A dikurangi B sama dengan negatif A ditambah negatif B. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Silakan dibaca ya. Selanjutnya yang kedua, perkalian bilangan bulat. Positif kali positif. Nah, ini yang sering Ibu bahas di kelas ya. Positif kali positif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali positif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Jadi kalau dua-duanya sama, positif dengan positif atau negatif dengan negatif dikalikan hasilnya positif. Kalau berbeda tandanya itu hasilnya negatif. Ini untuk perkalian ya. Contoh, sini ada 4 kali 2, 8. Nah, ini seperti ini yang B. 3 kali negatif 4 sama dengan, ini kan positif kali negatif ya. Jadi negatif 12. Dan seterusnya. Oke, yang ketiga, pembagian bilangan bulat. Ini sama dengan perkalian ya. Jadi kalau kalian ingat perkalian, pembagian juga akan ingat karena sama prinsipnya. Ya, positif dibagi negatif, negatif sama ya. Oke, kita lanjutkan. Operasi hitung campuran bilangan bulat. Prinsip, jika operasi hitung campuran melibatkan tanda kurung, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang berada dalam tanda kurung. Jadi misalkan di dalam suatu operasi hitung campuran itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau 3 diantaranya atau 2 diantaranya, misalkan penjumlahan dengan perkalian, lalu ada tanda kurungnya, maka kalian operasikan terlebih dahulu yang ada di dalam tanda kurung. Sedangkan jika tidak ada tanda kurungnya, maka urutan pengerjaannya adalah perkalian dengan pembagian itu sama, 1 derajat. Jadi kalian kerjakan terlebih dahulu perkalian dan pembagian. Selanjutnya baru penjumlahan dan pengurangan. Oke, lalu yang kelima, KPK dan FPB. Masih ingat tidak? KPK apa? Ya, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Menentukan KPK dua bilangan. Caranya, nyatakan kedua bilangan tersebut dalam faktorisasi primanya. Jadi kalian buat pohon faktornya ya. Setelah ketemu faktorisasi primanya, baru yang kedua. KPK kedua bilangan tersebut adalah hasil kali semua faktor prima. Jadi dikalikan faktor primanya dari kedua bilangan tersebut. Jika terdapat faktor prima yang sama, misalkan yang atas dengan yang bawah ada yang sama, yang dipilih adalah faktor prima dengan pangkat tertinggi ya. Yang kedua, menentukan FPB dari dua bilangan. Caranya, nyatakan kedua bilangan tersebut dalam faktorisasi primanya. Sama dengan yang KPK ya. Langkah pertama. Lalu langkah keduanya, kalau KPK tadi dikalikan semua, nah untuk FPB ini hasil kali faktor prima yang sama, yang samanya saja.
ya, bilangan pokok yang samanya saja dengan pangkat terendah. Jadi kalau yang di atas pangkat tertinggi, yang FPB pangkat terendah. Selanjutnya bilangan pecahan. Nah, di sini bilangan pecahan A per B. A disebut pembilang, B disebut penyebut. Dengan syarat B-nya tidak boleh 0 ya. Pecahan senilai. Pecahan yang senilai dengan A per B dapat dicari dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh pecahan 4 per 5 senilai dengan 8 per 10. Karena 4 kali 2 per 5 kali 2. Jadi ini dikalikan dengan bilangan yang sama ya, baik pembilang maupun penyebut, yaitu 2. Yang keduanya dibagi ya. Jadi bisa dikali, bisa dibagi. Dibagi dengan bilangan yang sama. Bilangannya berapa saja? Bebas ya. Bebas 2, 3, 4, 5. Asal pembilang dan penyebut sama pengalinya atau pembaginya. Itu pecahan senilai. Selanjutnya operasi hitung pecahan. Yang pertama penjumlahan. Penjumlahan dan pengurangan ya. Jangan lupa disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi penyebutnya itu yang di bawah ya, harus sama. Ya, contoh di sini notasinya ya. A per B ditambah C per D sama dengan A kali D. Kalian untuk pembilangnya dikalikan. Lebih mudah dikalikan ya. A kali D ditambah B kali C. Lalu untuk penyebutnya dikalikan B kali D. Pengurang juga sama. Ini contohnya, silakan dilihat. Perkalian. Kalau perkalian gampang ya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ini gampang sekali. Pembagian, kalian buat dulu ke perkalian dengan syarat pecahan yang kedua dibalik, baru dikalikan. Biasa seperti yang B. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Oke, perpangkatan dan bentuk akar. Ini yang kemarin ya, kalian sudah belajar waktu semester 1. Silakan dilihat sendiri ya, perpangkatan. Sepertinya masih hangat-hangat kuku. Soalnya baru semester 1 kemarin ya. Tidak usah Ibu ulas di sini. Kalian baca lagi saja. Sama berasionalkan juga sudah ya. Pola bilangan, barisan dan deret. Nah, pola bilangan ya, dilihat di sini ada pola bilangan persegi, persegi panjang, segitiga Fibonacci. Barisan aritmetika dan barisan geometri. Barisan aritmetika yaitu barisan bilangan yang mempunyai selisih atau beda B antar suku yang sama. Contoh. Nah, ini 2, 5, 8, 11. Masing-masing suku mempunyai selisih yang sama. Yaitu, nah ini selisih itu atau beda itu pengurangan suku kedua dikurangi suku ke-1 sama saja dengan pengurangan suku ketiga dikurangi suku kedua dan seterusnya. 5 dikurangi 2, 3. 8 kurangi 5, 3. 11 dikurangi 8, 3. Jadi bedanya sama dengan 3. B-nya 3 ya. Nah, untuk UN-nya, suku ke N-nya, rumus suku ke N-nya itu A ditambah N kurang 1 kali beda. A-nya suku pertama, N-nya banyak suku ya, B-nya beda. Lalu barisan geometri, yaitu barisan yang mempunyai rasio atau pengali antar suku yang sama. Nah, kalau ini rasio bukan beda. Ya, 6 dibagi 3 ya. Pembagian ya. Kalau tadi pengurangan, ini pembagian. 6 dibagi 3, 2. 12 dibagi 6, 2. 24 dibagi 12, 2. Dan seterusnya. Jadi R-nya 2. UN-nya AR pangkat N kurang 1. Yang selanjutnya deret aritmetika dan deret geometri. Kalau tadi barisan hanya menggunakan koma, jadi dia dibariskan saja sukunya. Kalau deret itu dijumlahkan, penjumlahan. Ya, bedanya itu. Dan rumusnya juga berbeda. Jadi kalau untuk deret ini kalian jumlahkan. Nah, A, U1 kan A, U2 A tambah B, U3 A tambah 2B dan seterusnya. Maka deretnya itu dijumlahkan.
A tambah B tambah A dan seterusnya. Ini akan menjadi A ditambah N kurang 1 kali B. Sn ya. Ya, maka Sn dapat dicari dengan menggunakan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Atau kalau diketahui UN-nya, suku ke N-nya gampang, N per 2 kali A tambah UN. Lalu untuk deret geometri, sini ya. Ini juga sama dijumlahkan ya. Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 untuk R lebih dari 1. Atau Sn sama dengan A kali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R untuk R-nya antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1 itu setengah, seperempat, seperdelapan, 3/4 dan seterusnya. Aritmatika sosial. Nah, ini yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jual, beli, dan untung rugi. Di sini ada rumus-rumus. Ada rumus untung, rugi, persen untung, dan seterusnya. Lalu ada persen rugi juga ada, bruto, neto, dan tara juga ada di sini. Bunga tabungan dan koperasi, diskon atau rabat juga sama. Silahkan dibaca. Perbandingan dan skala. Nah, ini perbandingan dan skala ya. Kalau kalian punya peta atau membaca peta di pelajaran IPS, ini ada skala ya. Skala adalah perbandingan ukuran pada gambar atau peta dengan ukuran sebenarnya. Skala sama dengan ukuran pada gambar per ukuran sebenarnya. Perbandingan senilai. Nah, lihat. Banyak pensil yang dibeli, uang yang dibayar. Nah, itu semakin besar variabel yang pertama, maka variabel yang kedua juga akan semakin besar. Ya, itu perbandingan senilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, kebalikannya. Variabel pertamanya bertambah banyak, variabel keduanya bertambah sedikit. Tuh contohnya pekerjaan ya. Kalau kalian menambah pekerjaan, berarti kan menambah banyak pekerja. Nah, lama waktu yang dibutuhkan itu akan semakin berkurang, semakin cepat. Semakin banyak orang, semakin cepat pekerjaan diselesaikan. Seperti itu. Oke, perbandingan bertingkat tinggal dibaca saja. Oke, itu saja dari Ibu untuk sekitar 4 minggu ini ya. Jadi ini materi untuk 2 atau sampai 4 minggu ya. Untuk tugasnya sendiri nanti Ibu berikan setiap minggunya ya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan di Google Form. Itu saja dari Ibu. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berapa, Mel? Coba yang terakhirnya ngeliat.